Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Catelia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas hasil dari kelompok 2 dengan judul dari paparan asap rokok hingga terjadi kanker paru-paru. Lalu, apa yang terjadi di dalam tubuh? Nah, tahukah Anda bahwa kanker paru-paru ini tidak terjadi secara tiba-tiba? Prosesnya ini berlangsung bertahun-tahun, dimulai sejak pertama kali seseorang menghirup asap rokok. Berikut adalah 3 tahapan utama bagaimana senyawa toksik dalam rokok dapat memicu kanker paru. Karena dalam rokok ini memiliki senyawa aktif, yang dimana senyawa aktif itu dapat bersifat toksik bagi organ dalam tubuh. Mekanismenya ini kita bagi jadi 3 poin utama. Yang pertama adalah fase eksposisi. Paparan senyawa toksik ke paru. Setiap batang rokok ini menghasilkan ribuan senyawa kimia, termasuk puluhan zat karsinogen seperti benzoapiren, nitrosamin, benzena, formaldehid, arsenik, dan kadmium. Saat dihirup, asap rokok ini melewati saluran napas hingga mencapai alveolus, yaitu kantung udara tempat pertukaran oksigen, yang dimana karena partikelnya yang sangat kecil, maka zat-zat berbahaya ini mudah menempel pada jaringan paru, merusak silia sebagai sistem pertahanan paru. Lalu sebagian lagi senyawa diserap ke aliran darah dan menyebar ke berbagai organ. Lalu setelah itu ada fase toksokinetik. Nah, ini tuh adalah kerusakan DNA dan terjadinya mutasi. Di dalam paru, benzoapiren. Jadi kami menggunakan senyawanya itu contohnya benzoapiren ya. Di dalam paru, benzoapiren ini diubah menjadi senyawa enzim, diubah menjadi senyawa yang lebih reaktif, yaitu BPDE. Nih ya, BPDE. Senyawa ini berikatan dengan DNA sel paru sehingga mengganggu proses perbaikan DNA. Selain itu, asap rokok juga menghasilkan radikal bebas yang memicu stres oksidatif dan peradangan kronis. Jika paparan terjadi terus-menerus, kerusakan DNA ini akan menumpuk dan menyebabkan mutasi pada gen yang mengatur pertumbuhan sel seperti KRAS, EGFR, dan P53. Akibatnya, sel mulai kehilangan kemampuan untuk mengendalikan pertumbuhannya. Lalu, yang ketiga masuk ke fase toksodinamis. Mutasi yang terjadi terus-menerus akan terakumulasi membuat sel abnormal terus membelah tanpa terkendali. Awalnya terbentuk lesi prakanker. Nah, lalu kemudian berkembang menjadi tumor ganas hingga akhirnya menjadi kanker paru. Proses ini umumnya berlangsung dalam waktu yang lama dan risikonya semakin meningkat pada orang yang terus terpapar asap rokok, baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif. Nah, kesimpulannya, kanker paru ini bukanlah penyakit yang muncul secara mendadak. Penyakit ini merupakan hasil dari paparan berulang terhadap senyawa toksik dalam asap rokok yang menyebabkan kerusakan DNA, mutasi gen, dan pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Oleh karena itu, menghindari rokok dan paparan asapnya merupakan langkah paling efektif untuk melindungi kesehatan paru-paru dan mencegah kanker. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.